Kerekam kan? Kepleset. Pas dah, ini nggak akan gokat. Nggak apa-apa. Selamat pagi, happy weekend. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Mau kemana pagi ini? Pagi ini kita mau trekking ke Bukit Panisan lagi nih. Kali ini melalui parkiran Leuwi Pangaduan sebagai titik startnya. Event trekking kali ini diselenggarakan oleh Indosat Adventurer, wadah organisasi penggiat alam bagi karyawan dan karyawati Indosat. Indosat Adventurer tidak hanya menggiati alam saja, tapi juga terlibat dalam aksi kegiatan sosial dan juga relawan peduli bencana, seperti gempa di Palu dan yang terakhir gempa di Cianjur. Meeting point pagi ini di Bundaran Sentul Nirwana jam setengah 7 pagi. Ada sekitar kurang lebih 40 orang yang ikut serta pada acara trekking ini. Di sini kami menunggu teman-teman kami lainnya yang belum datang sambil berbincang kecil dan menikmati suguhan jus segar di pagi hari. Nikmat. Di sini kita menumpang oleh Saudara Bambang. Oke, sebagai driver kita menuju lokasi ke titik awal trekking Leuwi Pangaduan. Dan kami pun tiba di parkiran kawasan wisata Leuwi Pangaduan. Lokasi tidak jauh dari Bundaran Sentul Nirwana, ya kurang lebih 7 menitan berkendara. Tiba di sini langsung kita grouping untuk selanjutnya safety briefing dan juga pemanasan sebelum mulai trekking. Pemanasan sebelum memulai aktivitas trekking ini sangat baik untuk dilakukan agar melemaskan otot-otot dan juga badan agar tidak kaku. Gunanya menghindari kram otot. Selesai pemanasan dan berdoa, kami pun memulai trekking. Tujuan pertamanya ke Bukit Panisan dengan estimasi jarak tempuh kurang lebih 4 km. Dari 40 orang peserta, ada juga anak-anak loh. Kegiatan trekking ini bagus untuk pengenalan anak-anak akan kegiatan di alam terbuka. Kondisi jalur ke Bukit Panisan melalui Leuwi Pangaduan ini cukup jelas sekali. Hingga teman-teman yang baru pertama kali kesini pun dapat dengan mudah mengikuti jalurnya. Awal memulai trekking, kondisi masih sedikit landai dan perlahan tingkat elevasi bertambah dan terus menanjak. Tapi masih kita nikmati perjalanan ini dengan nyaman dan tanpa kendala. Medan yang dilalui merupakan jalur tanah, melalui hutan dan sesekali kita melipir ke area terbuka di pinggiran hutan. Di area terbuka ini kita bisa melihat keindahan landscape kawasan Sentul, Bojongkoneng, Babakan, Madang. Indah banget loh. Jadi gimana Mas Bambang, gimana perut supaya nggak buncit trik-triknya? Tahan napas. Buang. Lah udah gitu aja nih. Astaga, udah berenang pergi. Oke, sekarang kita baru ya sepertiga jalan belum ada, tapi emang jalurnya naik terus. Kondisi jalurnya cukup enak, mungkin sedikit licin karena habis hujan. Saya ngos-ngosan nih. Oke, jalan terus ya. Kondisi jalur mulai tak mengenal ampun, nanjak terus dengan kemiringan yang lumayan membuat ngos-ngosan. Tapi, kerekam kan? Kepleset. Pas dah, ini nggak akan gokat. Sampai mana ya tadi? Oh iya, tapi para peserta masih tetap bersemangat dan full senyum.
Apalagi setelah diinformasikan bahwa para peserta akan segera tiba di pos 1. Pos 1 ini berupa warung penduduk sekitar di mana para peserta trekking bisa sekedar duduk melepas lelah sambil jajan minuman atau menyantap gorengan bakwan. Di pos 1 ini kita beristirahat kurang lebih 10 menit, kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Kita akan menjumpai persimpangan menuju ke Bukit Panisannya. Dari persimpangan ini, arah kita datang yaitu dari sini. Kemudian dari sisi sebelahnya merupakan arah ke Bukit Panisan via Gunung Pancar. Lebih dekat mana? Lebih dekat via Gunung Pancar, tapi kalau soal view lewat Lui Pangaduan. Dari persimpangan tadi kita sudah setengah perjalanan. Jalur cukup lebar dan jelas. Tanjakan-tanjakan panjang akan mulai sering dijumpai. Yang penting harus selalu diingat, save, care, and not to yield. Di setiap warung yang kita jumpai, kita sempatkan untuk beristirahat sejenak dan juga sekedar membeli minuman. Ya, hitung-hitung kita membantu sedikit perekonomian warga sekitar. Tanjakan demi tanjakan masih kita lalui. Sebentar lagi kita akan bertemu persimpangan kembali. Dari sini Bukit Panisan berjarak sekitar 1,8 km lagi. So, tetap semangat. Tidak ada bonus. Jalan masih tetap menanjak panjang, tapi tenang. Di setiap beberapa tanjakan terdapat warung untuk kita sekedar melepas lelah. Atau yang udah gak sabaran cincau dingin, bisa juga diminum di sini. Seger banget. Dari warung tadi, jalan memecah dua. Ke kanan menanjak melewati Bukit Kiara, sementara ke kiri jalan datar tanpa melewati Bukit Kiara. Coba tebak, jalan mana yang kami ambil? Iya betul, kami memilih ke kiri melalui jalan datar karena kedua jalan tersebut akan bertemu kembali ke jalan utama. Nah, lewat kiri itu melalui Bukit Kiara. Tapi tadi kita ambil yang sisi sebelah kanannya nih. Kenapa lebih datar? Karena di sana harus naik dulu melewati Bukit Kiara. Ini yang kedua kali saya trekking ke Bukit Panisan. Bosan? Tidak, karena pemandangannya terlalu sayang untuk dilewatkan. Dan alhamdulillahnya dari pagi tadi sampai menjelang siang ini cuaca sangat cerah. Di sini kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan tanpa mampir di warung. Karena hari sudah semakin siang dan posisi kami sudah dekat. Apalagi kami sudah membayangkan ikan goreng, ayam goreng, jengkol, tahu, tempe, aneka lalapan, dan sambal. Duh, jadi lapar banget ini. Yaudahlah, segeralah. Gas! Gas masih beng! Kalau udah sampai sini, sedikit lagi nih kita sampai di Bukit Puncak Panisan. Kita bisa minum cendol di sana. Nggak sabar. Gas lah. Dan alhamdulillah akhirnya kami pun tiba di Bukit Panisan. Bukit Panisan mempunyai ketinggian 846 mdpl. Alhamdulillah sampai ke sini cuaca cerah. Oh, sampai. Nggak pakai lama, sampai di sini langsung kita menuju ke tempat makan siang yang sudah disediakan. Udah lapar banget ini karena kebetulan banget sudah jamnya makan siang. Tuh, sudah sampai. Mantap banget. Mantap. Kami semua makan siang dengan lahapnya karena menyadari perjalanan belum selesai.
Jadi kami pastikan kami makan siang yang cukup untuk mengembalikan kembali energi kami. Selamat makan! Oh iya, acara trekking yang diinisiasi oleh Indosat Adventurer ini juga dalam rangka memperingati ulang tahun Indosat dan pencapaian 100 juta pelanggan. Indosat Adventurer mengucapkan kepada Indosat atas pencapaian 100 juta pelanggan dan selamat ulang tahun. Setelah kenyang makan siang dan beres cincau ria serta menikmati suasana pemandangan di Bukit Panisan, para peserta trekking pun bergerak menuju ke arah Curug Cibingbin dengan estimasi jarak 1,5 km. Jalur menurun menuju ke Curug Cibingbin ini cukup terjal, harus ekstra hati-hati agar tidak terpeleset. Saya jadi berpikir untuk turunnya kemiringannya terjal, gimana jika perjalanan dibalik dari Curug Cibingbin menuju Bukit Panisan via jalur ini. Wah, tanjakan terus, terjal dan tanpa bonus. Ngebayanginnya aja saya jadi ngos-ngosan. Jadi pemilihan jalur Bro Andi selaku trekking leader ini menuju ke Curug Cibingbin sudah tepat. Kita hanya perlu jalan menurun saja, memasuki hutan dan sesekali menyeberangi sungai kecil, serta sambil sesekali memegang lutut yang gemeteran. Itu saya sih. Hehe. Dan kami pun tiba di warung dekat pos pintu masuk Curug Cibingbin untuk regrouping, istirahat, dan sholat zuhur sebelum kami memasuki Curug Cibingbinnya. Curug Cibingbin mempunyai ketinggian kurang lebih 20 meteran. Kawasan curug ini dikelola oleh masyarakat sekitar dan juga perhutani. Puas menikmati Curug Cibingbin, kami pun bergerak menuju curug yang berada di atas Curug Cibingbin ini. Lokasinya ngumpet, perlu ekstra effort menuju ke lokasi ini. Ya, sesuai namanya, kami menuju ke Curug Ngumpet. Wayolo, orang buang sampah. Menuju Curug Ngumpet, kami harus menyeberangi sungai, medan jalur yang lembab, dan memanjat pinggiran tebing curug yang terjal, serta melewati aliran sungainya. Mohon agar selalu berhati-hati karena medan jalan yang licin dan lembab ini bisa menimbulkan potensi terpleset. Pokoknya safety first lah ya. Jadi butuh perjuangan untuk melihat curug ini. Nah, itu dia. Ngumpet sampai paling atas. Kembali dari Curug Ngumpet, kami pun menyempatkan diri untuk ngopi, minum, dan juga bermie instan ria di warung-warung yang ada di lokasi ini. Setelah itu kami pun bergerak melanjutkan trekking kembali ke arah pulang, ke arah Lui Pangaduan. Jalur arah pulang ini menurun dengan landai dan datar, sehingga kami semua bisa langsung tancap gas.
melewati perkebunan dan persawahan hingga masuk dalam kawasan wisata Lewi Pangaduan. Tinggal sedikit lagi kami tiba di parkiran nih. Dari sini lokasi kami parkir kendaraan pun sudah dekat. Alhamdulillah kami semua bisa kembali dengan sehat dan selamat. Terima kasih kepada teman-teman semua, khususnya para panitia dari Indosat Adventurer yang sudah fasilitasi kegiatan trekking ini. Sampai bertemu kembali di lain waktu.